Shalom, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bertahun-tahun yang lalu, saudara, ada seorang rekan hamba Tuhan. Ketika dia berpergian ke suatu tempat, akhirnya dia dilindas oleh kontainer yang lewat, mati seketika itu juga. Peristiwa sangat menyedihkan, saudara, menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan hamba Tuhan. Kenapa bisa demikian? Di kalangan orang yang belum percaya, mereka juga bertanya, kenapa hamba Tuhan itu bisa terjadi hal yang begitu tragis? Dosa apa yang sudah dia lakukan sehingga kejadiannya seperti itu? Nah, saudara kasih Tuhan, ribuan tahun yang lalu orang-orang juga datang kepada Tuhan Yesus dengan satu pertanyaan yang sama. Karena Pilatus mencampurkan darah orang yang sudah mati dengan darah korban lalu dipersembahkan korban itu. Wah, itu sesuatu hal yang tidak baik menurut pandangan mereka. Nah, saudara, lalu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sangkamu darah mereka yang campur dengan darah korban itu dosanya lebih besar dari semua orang-orang yang ada di Galilea? Tuhan Yesus katakan, tidak. Aku berkata kepadamu, jika engkau tidak bertobat, engkau akan binasa dengan cara yang sama. Dan Tuhan Yesus menambahkan satu hal lagi. Sangkamu 18 orang yang mati ditimpa oleh menara dekat Siloam itu dosanya lebih besar daripada semua orang-orang yang di sekitarnya. Tuhan Yesus mengatakan, tidak. Jika engkau tidak bertobat, engkau juga akan mati dengan cara yang sama. Penekanan Tuhan Yesus adalah setiap orang harus bertobat. Jadi tidak selalu musibah itu berkaitan dengan dosa seseorang. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita melihat banyak juga orang-orang sudah meninggal. Apakah itu orang awam, hamba Tuhan, dan siapa saja, saudara. Tidak boleh kita kaitkan bahwa mereka sudah berbuat dosa maka kena COVID-19. Nah, saudara kasih Tuhan, penekanan Tuhan Yesus, semua perlu bertobat. Kalau tidak, akan binasa dengan cara yang sama. Nah, saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan Yesus sudah datang dalam dunia, mati di kayu salib demi dosa saudara dan saya. Saudara, karena percaya kepada Kristus, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, dan kita dilahirkan baru, kita disucikan. Nah, saudara kasih Tuhan, bukan berarti kita sudah disucikan, kita sudah dibenarkan, lalu kita akan hidup selalu benar. Tidak, saudara. Kita bisa jatuh dalam dosa, saudara. Namun satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu ketika saudara jatuh ke dalam dosa, saudara harus bangkit lagi. Jangan saudara sekali jatuh, membiarkan diri terus jatuh dan tidak bangkit-bangkit lagi. Setiap kali kita jatuh, kita harus bangkit kembali. Dengan demikian, kita akan selalu diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Nah, saudara kasih Tuhan, jikalau engkau sudah dilahirkan baru, tapi saudara masih terus tinggal di dalam dosa, ini adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, setiap orang yang sudah lahir baru, saudara, ada benih-benih ilahi di dalam dirinya. Dia ada Roh Kudus dan dia tidak akan senang lagi hidup di dalam dosa. Kecuali saudara itu belum bertobat, saudara itu belum ada benih ilahi di dalam diri saudara, belum ada Roh Kudus, sehingga akhirnya saudara jatuh, lalu terus jatuh, tidak mau bangkit-bangkit lagi, bahkan menikmati dosa-dosanya. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini Tuhan Yesus mau kita semua hidup dalam kebenarannya, hidup dalam firman-Nya, hidup dalam kesucian. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita harus bangun, kita harus bertobat, kita harus tinggalkan dosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia adil, Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Nah, oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, mari kita hidup benar bagi Tuhan, hidup di dalam kesucian. Kita tidak boleh tinggal di dalam dosa. Saudara, kita bisa saja jatuh, saudara. Mungkin pikiran kita bisa saja memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita sadar, ketika kita ditegur oleh Roh Kudus, kita harus mengakui dosa kita dan tinggalkan, saudara. Mungkin saudara, mata kita kadang-kadang melihat hal yang tidak patut kita lihat. Ketika ada teguran dari
Roh Kudus, kita harus datang kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan ampuni, dan minta Tuhan berikan kita kekuatan untuk hidup benar bagi Dia. Kalau perkataan kita mengucapkan hal-hal yang tidak patut, dusta, bohong dan sebagainya, kita harus datang kepada Tuhan minta pengampunan, saudara. Demikian juga kesalahan-kesalahan perbuatan kita yang kita lakukan setiap hari kita berkenan kepada Tuhan. Setiap malam kita harus datang kepada Tuhan, minta Tuhan sucikan. Dengan demikian saudara, kita akan diperbarui dari hari ke hari, semakin serupa dengan Kristus. Jangan tinggal di dalam dosa, tapi selalu dibaharui, bertumbuh serupa dengan Kristus. Saudara, bertobat atau saudara binasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.